Perkenalkan, nama saya Sahara Fitri, NIM 2398014572. Saya peserta PPG periode 2 tahun 2024. Saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 1 Atap Permata dengan materi Tata Surya kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sekarang lagi bertanya, bagaimana kabarnya tuh hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Jadi, ibu tanya juga nih, apakah hadir semua atau tidak? Hadir, Bu. Baik. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai ya, supaya kita mendapat syafaatnya, karena Allah telah memberikan kita kesehatan ya, kelapangan, sehingga kita masih dapat bertemu ya kan, dalam keadaan yang sehat walafiat seperti yang dikatakan oleh ibu tadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Kemudian doa tadi dipimpin oleh salah seorang enaknya yang sudah ditunjuk. Silakan Pak Ibu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Jadi berdoa juga sudah ya, sudah semuanya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, coba Nana silakan berdiri. Coba dari perwakilan kelompok ya, tuliskan kata pertama yang kamu temukan. Nah, dari kelompok 1 temukan 3 buah kata. Yang dari kelompok 2 3 buah kata. Nah, sebelum kalian tuliskan kata-kata tadi, Ibu mau
tanyakan dulu, apakah di sekolah dasar pernah belajar tata surya? Pernah, Bu. Atau pernahkah kalian memandang langit pada malam hari atau siang hari? Pernah, Bu. Nah, kalau malam hari apa yang dilihat? Bintang, bulan, Kalau siang hari? matahari. Oke, jadi nanti setelah ini baru kita simpulkan yang anak-anak jawab tadi, ya. Nah, sebelum itu coba kalian tulis. Iya. Apa itu? Oke. Satu lagi tambahkan sudah. Ada nggak dapat itu? Ya, tertawa satu. Terus ada ke satu ya. Yang keduanya mana? Nah itu ada itu yang kedua, coba temukan ya. Yang kedua atau mungkin temannya boleh Mas? Apa itu? Bahagia. Bahagia. Betul. Terus nah, atau mungkin bisa terjawab. Sudah terjawab semuanya dari kelompok 1 sudah 3, dari kelompok 2 juga sudah 3 kata-kata. Ada di situ senang, ada menangis, ada bahagia ya, dan lain-lain. Baik, sekarang karena ini sudah, langsung kita masuk ke apa tujuan dari pembelajaran kita yang sebenarnya. Ya, dari di situ coba perhatikan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menyebutkan berbagai benda langit dan mendeskripsikan perbedaannya serta mengumpulkan informasi yang mendukung pendapat mengenai benda langit yang berpotensi menjadi bumi baru bagi manusia. Nah, itu ya Ibu motivasi dengan kalian tadi ya. Nah, berarti dengan ini tadi dengan pembelajaran ini tujuannya di situ kalian nanti bisa menyebutkan apa artinya tata surya. Nanti ada di situ komponen-komponennya. Nah, sebelumnya kalian harus lihat dulu apa itu video pembelajarannya supaya nanti bisa terjawab dari tujuan tersebut ya. Nah, nanti video pembelajarannya kalian atau anak-anak lihat tayangannya ya. Sebelum kita belajar lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Di luar angkasa terdapat berjuta-juta galaksi, dan kita berada pada salah satu dari jutaan galaksi tersebut. Galaksi yang kita tempati bernama Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi Bima Sakti terdiri dari kumpulan tata surya. Salah satunya adalah tata surya yang kita tempati. Setiap tata surya memiliki bintang besar sebagai pusatnya. Bintang besar tersebut adalah matahari. Jadi matahari adalah pusat tata surya ya. Matahari disebut bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari memiliki gaya gravitasi sehingga benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi matahari. Benda langit tersebut antara lain planet, asteroid, satelit, komet, dan meteorit. Yuk kita bahas satu persatu. Matahari bukan hanya bumi yang memiliki lapisan-lapisan, matahari pun punya loh. Lapisan matahari kalau diurutkan dari dalam keluar antara lain inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Ini bukan nama coronavirus ya, beda sih. Fotosfer. Di daerah ini terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang sangat kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kromosfer. Nah, saat terjadi gerhana matahari total, kromosfer ini akan tampak seperti gelang merah. Dan satu lagi, korona. Korona adalah lapisan keluar berwarna keabu-abuan, terlihat seperti mahkota.
Corona juga akan terlihat saat gerhana matahari total. Selanjutnya, kita akan bahas benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Dimulai dari planet. Nah, planet bukan bintang ya, jadi tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Tidak seperti matahari. Ada 8 planet pada sistem tata surya. Adik-adik pernah dengar lagu planetnya Rico the Series? Kalau belum, nanti bisa didengarkan ya, karena dapat mempermudah mengingat. Oke, planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, Venus. Planet kedua dari matahari ini biasa disebut bintang fajar atau bintang gejora atau bisa juga bintang senja. Nah, disebut seperti itu karena Venus dapat terlihat dari bumi saat fajar atau senja tanpa menggunakan alat bantu sama sekali. Venus dikenal sebagai planet terpanas dalam tata surya, walaupun letaknya tidak sedekat Merkurius. Mau tahu kenapa? Karena di dalam planet Venus ada banyak gas-gas rumah kaca, sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang sangat besar. Adik-adik masih ingat kan materi tentang efek rumah kaca? Selain itu, keunikan Venus yang lain adalah arah gerak rotasinya berbeda dengan planet-planet yang lain. Jika planet-planet lain berotasi dari barat ke timur, Venus malah sebaliknya dari timur ke barat. Selanjutnya, Bumi. Inilah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, termasuk kita. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Bulan selalu mengikuti kemanapun bumi berada. So sweet ya. Karena memang itulah tugasnya satelit. Satelit selalu mengikuti planetnya. Dari luar angkasa, planet bumi tampak kebiruan. Makanya ada yang bilang bumi adalah planet biru. Birunya bumi karena berasal dari luasnya perairan yang ada di bumi, misalnya laut atau samudra. Mars. Planet Mars tampak berwarna kemerahan, jadi Mars disebut juga planet merah. Planet Mars memiliki 2 satelit alami, yaitu Deimos dan Phobos. Jupiter. Planet terbesar di tata surya ini memiliki paling banyak sekali satelitnya. Saturnus. Planet ini tampak indah sekali, seolah-olah bercincin. Makanya disebut planet bercincin. Sebenarnya cincinnya itu berasal dari bongkahan es dan batu yang bergerak mengelilingi planet Saturnus. Indah ya? Uranus. Planet ini dikenal sebagai planet terdingin di tata surya. Dan ada satu lagi, planet Neptunus, yaitu planet terjauh atau terluar karena letaknya yang paling jauh dari matahari. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan Uranus. Selain planet yang beredar mengelilingi matahari, ada juga batuan melayang-layang yang sangat banyak jumlahnya, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Batuan itu disebut asteroid. Karena asteroid sangat banyak, disebut meteorit. Jadi, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar. Begitu indah kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Kita harus banyak bersyukur karena tanpa kuasanya tidak mungkin ada jagat raya yang sangat luas dan tertata dengan indahnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nantikan materi part 2-nya ya. Nah, buat tayangan video pembelajaran kita tadi ya nak. Nah, supaya kalian lebih paham, ini RKPD Ibu bagikan. Kemudian nanti cara menjawab RKPD ini kalian harus mencari buku terkait dengan yang ada permasalahan di dalam RKPD tersebut, ya. Dengan melihat kembali apa yang ditayangkan di dalam video layanan tadi, ya. Ibu bagikan. Sebelum mengerjakan RKPD-nya, ya, Ibu kasih tahu dulu yang kurang jelas. Nanti boleh ditanyakan apa yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya.
kita kasih tahu dulu. Di dalam LKPD itu ada di situ tertulis nama, kelas dan tanggal. Tolong dibuat nama, kelas dan tanggalnya. Dah. Kelasnya sesuai dengan kelas kalian. Kelas 7 ya kan? Buat kelas 7. Dah. Kemudian nanti untuk pengerjaan LKPD ini tolong dikerjakan secara berkelompok, jangan sendiri ya, kerja sama. Karena di dalam kelompok ini ibu mengambil nilai juga. Adakah di situ kerjasamanya, kemudian adakah mandirinya, atau di situ nanti adakah gotong royong? Ya, udah jelas itu nak? Nah, kalau sudah silakan dikerjakan, ya. Jangan lupa nama ditulis, tanggal, kemudian ada kelasnya. Jangan sampai lupa, ya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan kembali. Mungkin ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan bersama kelompoknya, ya. Bersama-sama. Yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Yang kurang jelas boleh ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.
kalian melakukan presentasi, ya, supaya suasana kita lebih bersemangat lagi. Kita ice breaking dulu ya. Jadi sebelum presentasi ice breaking, silakan anak-anak berdiri, ya, silakan ice breaking. silakan dari kelompok 2 terus perwakilan silakan maju. Coba presentasikan hasil yang sudah dikerjakan dalam kelompoknya tadi. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terdiri oleh gaya gravitasinya. Planet terdiri atas 8 planet dalam dan planet luar. Planet dalam termasuk Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan planet luar terdiri dari 4, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet asteroid. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok 1. Silakan perwakilan maju terus. Perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah kami mengamati video tersebut, kami dapat mengetahui planet-planet yang ada di luar angkasa sana. Matahari disebut dengan bintang.
bintang besar sebagai pusat tata surya. Adapun planet-planet yang ada di angkasa: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Adapun planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan adapun planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada juga seperti komet dan meteor. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masing-masing tadi sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Hasil kerja kelompok masing-masing. Baik kelompok 1 pun mau kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi di sini dari kelompok 1 tadi belum ada menyebutkan apa itu debu tata surya. Ya. Dari kelompok 2 menyebutkan tadi Naya? Iya, juga saya menyebutkan. Jadi supaya lebih oke lagi, lebih mantap lagi, mari kita simpulkan dulu bersama-sama. Ya, kita simpulkan bersama-sama bahwa apa itu setelah video yang kalian yang menyebutkan tadi, kemudian sudah kalian amati di situ ada tata surya, ada di situ matahari. Nah, di situ ada kaitannya yang dengan ibu yang tanyakan tadi. Apakah kalian pada malam hari ada melihat atau memandangi langit? Ada. Apa yang kalian lihat? Bintang, bulan. Oke. Kemudian ke siang hari? Matahari. Nah, matahari. Makanya disebut karena di sini ya, sebagian tata surya pertama sekali di sini ada matahari. Kemudian ada 4 planet dalam. Ada sabuk, asteroid. Kemudian ada 4 planet bagian luar dan sabuk, Kuiper dan piringan tersebar. Nah, di situ ada matahari. Nah, matahari merupakan apa itu? Merupakan bintang. Kenapa? Karena memancarkan cahaya sendiri. Iya, betul. Nah, kemudian ada planet ya, planet. Termasuk di sana ada planet dalam, ada planet luar. Planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu disebut dengan planet dalam. Kemudian ada planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, jadi sudah paham itu semua? Sudah, Bu. Nah, sebagai pusatnya disebut dengan apa? Nah? Pusat daripada tata surya tadi disebut dengan matahari, karena matahari merupakan pusat daripada tata surya. Nah, tata surya ini termasuk planet-planet situ. Planet-planet mengelilingi matahari. Matahari merupakan pusat daripada tadi. Nah, kemudian di situ ada ya karakteristiknya. Nah, ada di situ Merkurius yang pertama ya. Merkurius, Bumi, Jupiter, Uranus, ada Venus, Mars, Saturnus, dan Neptunus. Nah, di situ ada, kalau Merkurius itu tadi itu disebut dengan planet warnanya abu-abu, ya, berwarna abu-abu. Kemudian dia disebut planet terkecil di tata surya, terkecil ya, paling kecil. Kemudian ada di situ cirinya, planetnya itu paling dekat dari matahari. Rata-ratanya ada di situ 167 derajat Celcius. Kemudian ada planet Bumi. Nah, planet Bumi ini planet yang kita tempati sekarang saat ini ya, yang kita tempati sekarang, yaitu disebut dengan planet biru di situ. Artinya biru dan hijau ya. Kemudian ada Jupiter, itu adalah warnanya oranye dan putih ya, oranye dan putih. Itu disebut dengan planet Jupiter. Itu adalah planet terbesar di tata surya. Kemudian ada Uranus, itu planet yang warnanya biru muda. Nah, planet ini
planet paling terdingin, ya, itu ya. Kemudian ada Venus. Nah, Venus ini disebut dengan bintang fajar. Kenapa disebut dengan bintang fajar? Karena munculnya sering pada waktu fajar pagi hari. Nah, itu di warnanya apa itu? Nah, atau warnanya agak putih kekuning-kuningan ya. Itu disebut dengan Venus atau bintang fajar ya. Kemudian ada Mars, ya, itu disebut dengan planet merah, ya, Mars planet merah. Kemudian itu warna memang agak kemerah-merahan, makanya disebut dengan planet merah. Selanjutnya ada Saturnus. Nah, itu Saturnus warnanya kuning pucat. Belum mengetahui sampai di mana ya pemahaman tentang materi yang sudah kita pelajari. Ini bukan namanya post-test ya. Untuk mengetahui, tolong kalian jawab ya. Nah, ini nanti dijawab buat nama, kelas dan tanggalnya. Cukup? Cukup? Jawab terus ya, Nak. Jawab masing-masing. Nama kelas jangan lupa. Tanggal. Oke, silakan dikumpulkan kembali. Nah, jadi posternya juga sudah. Ada satu lagi, ya, satu lagi. Ini disebut juga sebagai simpulan, ya, bisa. Di sini ada teka-teki silang. Nah, di teka-teki silang ini nanti kalian isi, ya. Bisa Uranus, Venus, Bumi, Mars merupakan planet bagian dari planet. Oke, terus yang 4 mendatar. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus merupakan bagian dari planet tersebut. Satu lagi ada kumpulan benda langit terdiri atas objek Oke, baik. Sudah cukup ya pembelajaran kita. Nanti akan berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Untuk hari ini sudah boleh meninggalkan kelas dan silakan pulang rumah masing-masing ya, Nak ya. Jangan bermain-main di jalan, ya.